Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Aku adalah aku. Malam ini, ku tatap lagi cermin usang itu. Berkaca tajamkan mata. Perlahan hati mulai berbisik padanya. Tentang apa yang kupunya dan yang selalu jadi angan. Aku adalah aku. Bukan dia, bukan pula mereka. Bukan sepercik harap yang menyembah. Bukan segelintir asa yang tergantung. Bukan pula angan yang samar. Aku adalah aku. Seorang manusia yang sadar akan kurang dan lebih. Akan keluh dan syukur tentang segala yang terjadi tanpa berontak di hati. Aku mencintai diriku sendiri dengan jati yang kupunya, dengan harapan dan perjuangan tentang gapai dan hampa, memberanikan diri untuk melangkah di atas bumi. Sumber senipedia.id. Tadi gue udah bacain puisi. Menurut lo, kira-kira apa sih yang bakal gue bahas? Setelah kemarin gue habis bahas tentang 5 watak sejati yang ada di dalam diri manusia, sekarang gue akan bahas tentang jati diri. Dan kalau ada yang nanya, apa sih yang ngebuat lo pengen bahas ini? Gini ya, menurut gue ini tuh menarik banget. Setelah gue telik-telik, setelah gue pahamin, setelah gue amatin, ternyata masih banyak yang bingung tentang dirinya sendiri. Bahkan di seumuran gue yang udah umur 20 tahunan. Dan gue juga sempat dengar ada yang curhat sama gue kalau dia lagi kehilangan dirinya sendiri. Waduh, repot kan? Jadi mungkin ada di antara lo semua yang mungkin lagi ngerasain hal ini, lagi kehilangan siapa sih gue, kenapa gue bisa gini, apa yang menyebabkan gue seperti ini. Dan jati diri menurut gue adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri setiap manusia. Entah itu sifat, watak, kepribadian, pokoknya apapun deh yang ada di dalam diri manusia. Tapi sayangnya masih banyak manusia yang belum sadar akan hal itu, atau juga masih mengabaikan, dan masih banyak yang keikut-ikutan. Akhirnya menjalani kehidupan ini juga jadi secara terpaksa dan gak bahagia. Dan untuk nemuin jati diri, menurut gue hal yang pertama banget ya yang perlu dilakuin adalah pelajari tentang diri lo sendiri. Karena ketika kita udah nemuin jati diri, itu tuh bakal ngebuat diri kita tuh lebih enak aja. Jadi kayak seakan-akan mendapatkan pencahayaan surgawi gitu. Karena serius sih, menurut gue ketika gue gak tahu siapa diri gue, ya sulit. Kayaknya lebih semraut gitu. Kayak gue lebih gak bisa mengurai segala permasalahan yang ada di dalam diri gue. Seakan stuck. Walaupun ya sekarang gue juga masih terus belajar, dan gue sadar hal itu tuh gak mudah. Dan dari hasil pengamatan gue, entah dari beberapa artikel atau jurnal, atau gue langsung lihat kejadian sekitar orang-orang yang ada di sekeliling gue, atau juga orang-orang yang curhat sama gue bakal nyebutin dulu nih ciri-ciri manusia yang masih belum atau lagi kehilangan jati dirinya. Apa ada di dalam diri lu? Nah, ini dia. Yang pertama, merasa hidupnya hampa.
useless, kayak gak ada arti gitu kan, kayak gak ada guna. Terus juga kayak ngejalanin hidup tuh datar, gak bahagia, kayak gak ada yang ngebuat seneng, gak ada yang buat semangat. Ketawa sih, tapi sebenarnya gak mau ketawa. Senyum sih, tapi gak dari hati gitu. Dan kayak ngejalanin kehidupan ini tuh seakan palsu. Banyak topengnya, padahal hatinya itu terus bergemuruh. Yang kedua, gak nyaman ketemu sama orang-orang terdekat. Bawaannya pengennya nyendiri aja, males gabung, tapi gak tahu alasannya apa. Bingung, pokoknya gak mau aja. Dan semeraut sih, yang kayak tadi gue bilang, kalau misalnya orang yang belum menemukan jati dirinya itu apa-apa tuh jadi semeraut. Yang ketiga, berpikir atau berbicara buruk tentang orang lain. Kerjaannya netting mulu, negative thinking mulu. Jadi orangnya tuh gak bahagia sama diri sendiri. Akhirnya cenderung mencari-cari kesalahan orang lain. Gue jadi ingat salah satu perkataan ulama, kalau lu tahu, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tahu nggak? Ibnu Qayyim al-Jauzi bilang, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri dibanding mencari-cari kesalahan orang lain. Ya mungkin di antara kita masih ada yang melakukan itu semua. Kerjaannya netting mulu, kalau enggak cari-cari kesalahan orang lain mulu kan. Nah, coba deh jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan lu belum bisa mencintai diri sendiri, belum bisa nerima diri lu sendiri, yang akhirnya menjalani kehidupan ini tuh terus pura-pura. Terus juga ngebuat lu butuh teman untuk meyakinkan atau membenarkan tindakan lo yang sebenarnya keliru. Yang keempat, selalu mencari pengakuan dari orang lain. Pengen banget dianggap paling hebat, paling keren, paling bisa segalanya. Ya ampun, pertanyaan gue satu, buat apa sih itu semua? Gak capek loh? Serius, dengan kayak gitu buat lo bahagia? Yang kelima, sering banget pura-pura yang sampai akhirnya gak pernah jujur sama emosi sendiri. Ya mungkin gue tahu kalau misalnya kita mendapatkan rasa sakit dalam kehidupan, itu tuh sulit banget untuk diterima. Kita rasanya pengen bohong kalau itu gak sakit. Please, tapi jangan bohong. Itu malah ngebuat diri lu semakin sakit dan sulit mengobatinya. Dan makin bikin lu bisa jadi kehilangan diri lu sendiri. Yang keenam, maksain bergaul dengan orang yang padahal lu gak suka. Batin lu berkecamuk kalau misalnya gabung sama orang tersebut. Akhirnya lu mengabaikan kan apa kata hati lu, karena lu cuma jadi pribadi yang ikut-ikutan karena khawatir lu dianggap orang yang cupu, orang yang gak keren, dan misalnya orang yang gak modis. Tapi menurut gue itu semakin memperlihatkan bahwasannya lu belum punya prinsip dalam hidup. Yang terakhir, selalu ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Aduh, tolong ya, tolong. Ini tuh malah bikin ngebuat lo jadi minder. Ya bagus sih, ada kalanya kita pun harus membandingkan diri kita sama orang lain, tapi sesuai porsinya. Jangan juga berlebih-lebihan. Akhirnya malah ngebuat lo minder, atau enggak ngebuat lo jadi terlalu kepedean. Ya bahaya juga. Jadi lo gak tahu mana nih diri lo. By the way, setelah tadi gue sebutin ciri-cirinya, gimana nih menurut lo? Apa masih ada yang ngalamin semua hal itu? Dan mungkin sebenarnya masih banyak kali ya ciri-ciri yang lain. Cuma yang umum dan sering gue temuin dari entah kejadian nyata atau beberapa jurnal dan artikel, nah itu yang tadi gue sebutin. Dan kabar gembiranya,
gue juga udah ngumpulin beberapa tips untuk memulai proses penemuan jati diri. Yang pertama, bangun kesadaran diri lo. Dan ini bisa dimulai dengan buat kerangka waktu secara spesifik. Atau kalau lu tahu life mapping, bisa juga tuh dipakai. Kalau misalnya belum tahu, bisa sambil searching karena emang cukup jelas juga kok di Google. Dan yang gue rasain nih ya, setelah gue sempet buat life mapping ini, gue jadi lebih tahu aja sih apa tujuan hidup gue. Terus, lu juga bisa nih tulis semua peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi apa yang ngebuat lu kayak sekarang ini. Entah itu peristiwa pahit ataupun peristiwa yang membahagiakan. Yang kedua, bedain pikiran lu, harapan lu sama pikiran dan harapan orang lain. Ya mungkin itu semua emang baik, tapi benar nggak itu baik buat lu? Dan lu nyaman nggak buat ngejalanin itu semua? Ya carilah hal-hal yang baik dan benar yang emang itu tuh mencerminkan diri lo. Yang ketiga, percaya diri. Jangan minder mulu, tapi jangan juga terlalu kepedean. Intinya sih semuanya logis dan realistis. Kita bisa memperhitungkan kira-kira mampu gak nih gitu kan. Kira-kira bisa gak ya gue gitu. Jadi jangan juga terlalu kepedean yang malah ngebuat lu jadi terperosok. Tapi jangan juga terlalu minder yang akhirnya ngebuat lu gak bisa ngembangin potensi yang ada di dalam diri lu. Dan berani ambil keputusan, karena segala sesuatu tuh punya resikonya masing-masing. Kita hanya berperan untuk meminimalisir hal-hal yang negatif. Sebenarnya apa sih yang lu minderin? Takut jelek? Takut orang gak suka? Atau takut dinilai buruk? Entah ya, gimana? Kalau gue sih mikirnya, kalau gue gagal, ya belajar lagi. Berarti gue harus cari cara untuk biar gue gak gagal. Dan kalau gue minder, ya gue belajar lagi. Gimana caranya gue harus bisa kasih yang terbaik. Setelah itu, ya I don't care. Gue gak peduli orang mau ngomong apa. Kalau selama itu yang gue jalanin, gak ngerugiin orang lain, gak mengambil hak orang lain, terus juga gak menyakiti orang lain, ya udah gue lanjutin, bismillah aja. Dan cara ini menurut gue bisa buat klarifikasi dan mengidentifikasi ada apa dengan lu yang sebenarnya. Hitung-hitung dengan ini juga bisa ngebuat lu tahu apa potensi yang bisa lu optimalin ke depannya dan apa hal negatif yang bisa lu kurangin. Yang keempat, buka lembaran baru. Bukalah lembaran baru. Bukalah lembaran baru. Buka lembaran baru. Bentar. Ini lagu apa ya BTW? Asli gue gak tahu. Tuh kan, terlalu kepedean, akhirnya apa? Ngerusak lagu, udah mana suara jelek, ya akhirnya bahaya. Nih, bener-bener ya, kalau lu punya hal buruk yang kayaknya susah banget dihilangin, berusahalah untuk meminimalisir itu. Karena hal buruk tuh asli ngaruh banget ke kehidupan lu ke depannya. Makanya kenapa gue masukin buka lembaran baru ini ke dalam tips menemukan menemukan jati diri. Yang kelima, coba deh lu mulai dari sekarang buat jadwal. Atur segala permasalahan, cari solusinya, jangan langsung root gitu aja. Belajar tenang juga ya. Yakin deh semua pasti ada jalan keluarnya. Dan everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Pokoknya gak usah masalahin deh sesuatu yang gak perlu dimasalahin. Jangan ngebesar-besarin masalah yang harusnya udah selesai. Intinya jangan dibawa ribet. Sebenarnya kalau kayak gitu lu sendiri juga sih yang berabe. Adain waktu buat lu me time, alias lu punya waktu untuk diri lu sendiri.
ini mau orang yang introvert atau extrovert atau ambivert kayak, semua butuh waktu untuk sendirian, buat merefleksi diri, untuk evaluasi diri. Dan dengan hal itu sebenarnya banyak ide yang akhirnya muncul dan juga jadi sadar akan banyak hal. Yang ketujuh, cari minat lo di mana. Lu sukanya apa, lu maunya gimana, passion lu apa. Pokoknya apapun yang lu jalanin itu enjoy, gak kerasa beban. Sampai gue juga pernah ditanya nih ya, gue ingat ditanya gini sama teman gue, Aisy, ibadah apa yang paling bikin lu nyaman? Deep. Itu pertanyaan menurut gue sih dalam banget, bikin gue tertohok awalnya, bikin gue langsung mikir apa ya Allah, selama ini gue ibadah, masa ya gue gak tahu mana ibadah yang paling bikin gue nyaman gitu. Akhirnya gue inget-inget lagi, sampai akhirnya alhamdulillah gue nemuin. Dan gue berterima kasih banget sama yang pernah nanya itu sama gue. Yang kedelapan, cari orang yang kiranya bisa bimbing lu untuk menemukan jati diri lu sendiri. Tapi bukan berarti jadiin lu ketergantungan sama dia ya. Ya lu juga harus memulai untuk mandiri. Tapi dia itu hanya sebagai pengantar, pengingat, penguat dalam lu berproses. Dan lu pun harus menilai mereka dan diri lu seobjektif mungkin. Gini misalnya, kalau lu emang salah, ya akui kalau memang lu salah. Dan nasihat mereka itu baik gitu. Karena asli nih ya, kalau menurut gue, support system itu penting banget buat lu yang baru-baru mau jalanin proses ini. Selanjutnya, mulai rubah perspektif yang dimana lu harus disukain sama semua orang. It's impossible dude, karena setiap orang memiliki perspektif masing-masing dan kita gak bisa ngendalin itu semua. Malahan, harusnya lu khawatir kalau lu disukain banyak orang. Lu punya topeng berapa coba selama ini? Karena peran kita dalam hidup ini hanya berusaha memberikan yang terbaik. Hanya berusaha memberikan yang terbaik semampu kita. Yang ke-10, open your eyes, open your mind. Ini penting banget, asli. Dobrak, buat lu keluar dari zona nyaman. Buat lu tahu gimana kerasnya hidup. Dan kalau misalnya lu stuck di situ aja, lu gak akan berkembang. Percaya deh sama gue. Karena sejatinya dengan mengenal diri lu bakal tahu cara menghadapi masalah, menggapai mimpi yang ingin lu wujudkan, dan tentunya insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gue juga jadi ingat perkataan salah satu ulama. Cuman ada juga sih yang beredar di luaran sana kalau ini adalah hadis. Tapi setelah gue telusurin, ternyata ini perkataan ulama. Aduh, udah deh, nanti gue jadi malah bahas jurusan gue lagi. Ya gak bahas tentang ini juga. Jadi bilang gini, Man arafa nafsahu, laqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sedalam itu bukan? Maka dari itu deh, udah kurangi ngeluh. Stop banyak ngeluh. Buat diri bisa proaktif untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan hakiki setiap orang itu mungkin beda-beda kali ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, kebahagiaan hakiki adalah ketika gue bisa mati, bisa bertemu dengan Allah, dengan keadaan sebaik-baiknya gue, yang dimana Allah itu ridho terhadap apa yang gue jalanin, terhadap apa yang gue ambil. Pokoknya ridho Allah gitu yang gue harapkan. Karena yang ngebuat gue bisa bertahan sampai sekarang terhadap luka-luka, cielah luka-luka itu adalah Allah. Dan intinya, lu gak perlu repot untuk jadi orang lain, untuk dapetin penghargaan dari orang lain. Just focus, be the best your version, be the best yourself.